warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisna, NIM 1890030 dari mahasiswi IAIN Parepare, program studi Manajemen Keuangan Syariah. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah dengan dosen pengampu Ibu Sri Wahyuni Nur. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau utang jangka pendek. Artinya, apabila perusahaan ditagih, perusahaan akan mampu memenuhi utang tersebut, terutama utang yang sudah jatuh tempo. Adapun manfaat dari rasio likuiditas, yang pertama, mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. Yang kedua, mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar secara keseluruhan. Yang ketiga, mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan persediaan atau piutang. Yang keempat, mengukur atau membandingkan antara jumlah persediaan dengan modal kerja. Dan yang kelima, mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Adapun jenis-jenis rasio likuiditas ada 4. Yang pertama, rasio lancar atau current ratio. Yang kedua, rasio cepat atau quick ratio. Yang ketiga, rasio kas atau cash ratio. Yang keempat, rasio perputaran kas. Kali ini saya akan menganalisis laporan keuangan dari PT Indosumsel. Ini merupakan laporan neraca dan ini merupakan laporan laba rugi. Langsung saja, rasio yang pertama yang akan saya analisis yaitu rasio lancar atau current ratio. Rasio lancar merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek atau utang menjelang jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Dengan kata lain, seberapa banyak aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo. Adapun rumus dari current ratio ini yaitu current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. Langsung saja kita ke contoh. Adapun total aset lancar yaitu pada tahun 2010 sebesar 1.640 dan untuk tahun 2011 1.340 dan untuk total utang lancar pada tahun 2010 sebesar 750 dan pada tahun 2011 sebesar 750. Langsung saja kita masukkan dalam rumus. Current ratio sama dengan aktiva lancarnya pada tahun 2010 yaitu 1.640 kita bagi dengan utang lancarnya pada tahun 2010 sebesar 750, yaitu didapatkan hasil sebesar 2,18 atau dapat kita bulatkan jadi 2,2. Untuk rasio tahun 2011, current ratio sama dengan aktiva lancarnya sebesar 1.340 dibagi dengan utang lancarnya sebesar 750. Mendapatkan hasil 1,8. Artinya, jumlah aktiva lancar sebanyak 1,8 kali utang lancar atau setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh 1,8 harta lancar atau 1,8 banding 1 harta lancar dengan utang lancar. Untuk analisisnya yaitu jika rata-rata industri untuk current ratio adalah 2 kali
di mana rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancar jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan. Artinya nilai persediaan diabaikan. Untuk rumusnya, quick ratio sama dengan aset lancar dikurang persediaan dibagi dengan utang lancar. Untuk total aset lancarnya pada tahun 2010 sebesar 1.640 dan pada tahun 2011 sebesar 1.340. Untuk total utang lancarnya sebesar 750 pada tahun 2010 dan pada tahun 2011 sebesar 750, dan untuk persediaannya pada tahun 2010 sebesar 250 dan pada tahun 2011 sebesar 310. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. Quick ratio sama dengan 1.640 dikurang 250 dibagi 750, mendapatkan hasil 2,52 kali. Dan untuk pada tahun 2011 kita masukkan nilainya. Quick ratio sama dengan 1.340 dikurang 310 dibagi 750, mendapatkan hasil 2,2 kali. Jadi untuk analisisnya, jika rata-rata industri untuk quick ratio adalah 1,5 kali, maka keadaan perusahaan lebih baik dari perusahaan lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak harus menjual persediaan bila hendak melunasi utang lancarnya. Namun, jika rasio berada di bawah rata-rata industri, artinya keadaan perusahaan lebih buruk dari perusahaan lain. Untuk rasio yang ketiga yaitu rasio kas atau kas rasio, yaitu merupakan rasio untuk mengukur seberapa besar uang yang benar-benar siap untuk digunakan untuk membayar hutang. Artinya, perusahaan tidak perlu menunggu untuk menjual atau menagih hutang lancar lainnya, yaitu dengan menggunakan rasio lancar. Adapun rumusnya yaitu kas rasio sama dengan kas ditambah uang di bank dibagi utang lancar. Untuk total aset lancarnya pada tahun 2010 sebesar 1.640 dan pada tahun 2011 sebesar 1.340. Untuk total utang lancarnya pada tahun 2010 sebesar 750 dan pada tahun 2011 sebesar 750, dan untuk kasnya pada tahun 2010 sebesar 250 dan pada tahun 2011 sebesar 260. Untuk giro atau uang di bank pada tahun 2010 sebesar 350 dan pada tahun 2011 sebesar 30. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. Kas rasio sama dengan 250 ditambah 350 dibagi 750, yaitu mendapatkan hasil 0,8 kali atau 80%. Untuk rasio tahun 2011-nya, langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. Kas rasio sama dengan 260 ditambah 350 dibagi 750, mendapatkan hasil 0,74 kali atau bisa kita bulatkan 75%. Jadi untuk analisis rasionya yaitu jika rata-rata industri untuk kas rasio adalah 50%, maka keadaan perusahaan lebih baik dari perusahaan lain. Namun kondisi rasio kas terlalu tinggi juga kurang baik karena ada dana yang menganggur dan tidak ada atau belum digunakan secara optimal. Untuk rasio yang terakhir
ketersediaan kas untuk membayar tagihan atau utang dan biaya yang berkaitan dengan penjualan. Adapun rumusnya, rasio perputaran kas sama dengan penjualan bersih dibagi aset lancar dikurang utang lancar. Untuk penjualan bersihnya pada tahun 2010 sebesar 5.950 dan untuk tahun 2011 sebesar 5.550. Untuk total aset lancarnya pada tahun 2010 sebesar 1.640 dan pada tahun 2011 sebesar 1.340. Dan untuk total utang lancarnya pada tahun 2010 sebesar 750 dan pada tahun 2011 sebesar 750. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus rasio tahun 2010. Rasio perputaran kas sama dengan 5.950 dibagi 1.640 dikurang 750 mendapatkan hasil 6,68 atau dapat kita bulatkan menjadi 7 kali. Untuk rasio tahun 2011 kita masukkan rumusnya. Rasio perputaran kas sama dengan 5.550 dibagi 1.340 dikurang 750 mendapatkan hasil 9,4 atau kita bulatkan menjadi 10 kali. Untuk analisisnya, jika rata-rata industri untuk perputaran kas adalah 10 kali, maka keadaan perusahaan pada tahun 2010 kurang baik karena berada di bawah rata-rata industri. Namun kondisi pada tahun 2011 cukup baik karena sama dengan rata-rata industri. Jadi, untuk hasil pengukuran dari keempat rasio tersebut, yang pertama, current ratio untuk tahun 2010 sebesar 2,2 kali, pada tahun 2011 sebesar 1,8 kali, dengan standar industri 2 kali. Untuk rasio yang kedua atau quick ratio pada tahun 2010 sebesar 2,52 kali dan pada tahun 2011 2,2 kali. Untuk standar industrinya sendiri 20 kali. Untuk yang ketiga, cash ratio pada tahun 2010 sebesar 80% dan pada tahun 2011 sebesar 75% dengan standar industri 50%. Untuk rasio yang keempat atau rasio perputaran kas pada tahun 2010 sebesar 7 kali dan pada tahun 2011 sebesar 10 kali dengan standar industri 10 kali. Sekian pemaparan